Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau membahas ijazah palsunya Jokowi ini ya sebenarnya muter-muter di situ saja. Ya, cuman menariknya di penetapan tersangka Mas Roy Suryo dan teman-teman ini mirip banget dengan apa yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Roy Suryo dan 7 koleganya yang dikenal Pokal kini resmi menyandang status tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Jadi polisi menyimpulkan bahwa Roy Suryo CS telah menyebarkan tuduhan palsu serta melakukan edit dan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Sebenarnya yang dilakukan oleh Roy Suryo ini ya hanya ingin memenjarakan dalang dibalik semua kehancuran, yaitu Jokowi ya teman-teman. Kita lihat dulu videonya seperti apa dari Gus Nur. Assalamualaikum. Ya, Oke. tentang penetapan tersangka Roy Suryo dan teman-teman. Kata Majelis Ulama Indonesia, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya itu sudah bener lah, sudah tepat intinya begitu, dan bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Wow, Majelis Ulama Indonesia, tepuk tangan untuk Majelis Ulama Indonesia. Tapi bohong, bohong. Di tepuk tangan ini tepuk tangan sarkas. Saya prihatin dengan Majelis Ulama Indonesia ini, ya, satu lembaga yang, ya, mindset kita kalau dengar Majelis Ulama Indonesia itu kan orangnya beragama, orangnya alim, orangnya pinter lah ilmu agamanya, itu kan orang sepuh, orang tua, gitu. Tapi rupanya itu semua bukan jaminan ya. Oke, saya nggak usah bertele-tele. Intinya, bukan saya saja yang komentar ya. Sudah banyak yang konten-konten kreator yang mengomentari dengan sinis ya, dengan apatis apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini. Bahkan sebenarnya postingan dari Polda Metro ya, atau postingan dari Baris Kabid Humas Polri yang tentang status tersangkanya Roy itu, sebenarnya kalau kita baca komennya itu hampir 90% itu semuanya justru nyinyir kepada polisi, termasuk Majelis Ulama Indonesia ini. Coba setiap postingan tentang Majelis Ulama Indonesia yang penetapan tersangka Roy Suryo ini adalah tepat, coba kan semua komentarnya hampir 90% kan menyayangkan gitu loh. Oke, 2 poin yang mau saya sampaikan. Majelis Ulama Indonesia itu pasti tahu ya, pasti tahu. Dalilnya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, banyak, bahwa orang yang memberikan kesaksian bohong itu azabnya pedih, hisabnya berat. Majelis Ulama Indonesia ini, saya nggak mau sebut namanya ya, dulu waktu Presiden Jokowi masih menjabat, sering ini muji-muji Jokowi. Jokowi itu orang baik, orang hebat, bahkan setiap hari mikir rakyatnya sampai kurus badannya, jilatnya luar biasa. Gitu ya. Majelis Ulama Indonesia itu waktu korupsi kuota dana haji meledak, mana komentarnya nggak sedahsyat ini, ya kan? Jokowi katanya dibilang orang baik, padahal korupsinya luar biasa. IKN mangkrak, bandara banyak mangkrak. Coba MUI di-searching lah ya, berapa bandara yang mangkrak dibangun Jokowi dengan APBN itu uang rakyat. Bukan hanya mangkrak, menyisakan penderitaan batin rakyat karena banyak tanah-tanah rakyat yang belum dibayar. Coba searching jalan tol ya, berapa yang mangkrak,
bukan hanya mangkrak. Rakyat yang koreksi kalau salah. Orangnya baik, orangnya jujur, orangnya rendah hati, orangnya tidak mau suap, tidak mau menerima pemberian apapun walaupun sekecil apapun dari pejabat. Lalu orangnya itu kemana-mana pakai disupir sendiri mobilnya, tinggal di rumah dinas yang sederhana, bla bla bla. Saya bersaksi dengan nama Allah, dulu ada Kapolri namanya Pak Hugeng, orangnya baik. Saya berani bersaksi, dan besok saksiku ini akan dihisap di hadapan Allah. Saya bersaksi bahwa Indonesia pernah punya ulama cerdik cendekia yang sangat luar biasa, namanya Buya Hamka. Orangnya baik, ya, walaupun di penjara tapi orangnya sabar, baik, dan tidak pendendam, dan pernah melahirkan satu karya dahsyat, Tafsir Al-Azhar. Saya bersaksi bahwa dulu Indonesia punya Perdana Menteri ya pertama, yaitu namanya Syahrir, siapa namanya? Iya, Syahrir ya. Saya lupa. Iya, Syahrir ya, kurang lebih begitu. Perdana Menteri tahun berapa ya? 45 sampai 47 ya. Nanti kalau salah dikoreksi. Tapi saya baca artikel, saya baca sejarah, saya mendengarkan, oh ternyata Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir, saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Perdana Menteri pertama Indonesia yang sangat baik, sama rendah hati, jujur, baik, jujur, dan punya integritas tinggi. Lalu saya bersaksi bahwa Indonesia juga pernah punya wapres ya, wakil presiden yang sangat baik, rendah hati juga dan jujur, namanya Bung Hatta. Saya bersaksi Nabi Muhammad orang baik. Saya bersaksi siapa lagi ya? Nah, saya berani bersaksi tanpa dibayar. Nama-nama yang sebagian saya sebut tadi itu, saya bersaksi Mbah Hashim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah orang baik. Saya berani bersaksi beliau orang baik. Saya berani bersaksi Imam Syafi'i itu orang baik. Saya berani bersaksi, ya insya Allah dengan imanku, walaupun nggak dibayar, Tapi coba dibayar saya 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, suruh bersaksi itu bahwa rezim Jokowi itu orang baik. Naudzubillah min dzalik. Saya nggak mau, walaupun dibayar 1 triliun. Muji-muji orang, muji-muji pejabat. Naudzubillah min dzalik. Aduh, gimana ini Majelis Ulama Indonesia ini? Coba dipelajari kereta api Wus itu apa, proyek-proyek rezim Jokowi dulu itu bagaimana. Beraninya Anda bersaksi dia orang baik.
Majelis Ulama kabarnya gimana. Jadi jangan Teman semua, sekelas Jokowi mantan presiden yang sangat luar biasa, ya tidak akan bisa ditumbangkan atau dipenjarakan oleh segelintir orang-orang yang mengaku dari hukum ya. Cuman kita lihat saja ke depannya seperti apa. Di sini Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar dan kawan-kawan ya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian mengenai kasus daripada ijazah palsu Joko Widodo. Ya teman-teman semua, ini nggak main-main. Apa mereka nggak bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwasannya wakil presiden saja adalah anaknya Jokowi? Mau melawan seperti apapun ya pasti akan tetap kalah. Yang dipenjara ya pastinya yang menggugat tentunya teman-teman semua ya. Ini perlindungan hukum yang sangat luar biasa terhadap anak-anak dan juga keluarga daripada Jokowi ini ya teman-teman. Ya kita lihat saja ke depannya seperti apa. Sekian video kali ini, terima kasih, assalamualaikum.